Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Putri dari Lokal B PGMI Angkatan 23. Di sini kita akan membahas tentang pendekatan Nabi Muhammad SAW terhadap tradisi dan budaya Arab pra-Islam. Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan bijak dan bertahap dalam menghadapi budaya Arab pra-Islam. Beliau tidak menolak secara total, melainkan menyaring yang mana baik untuk dipertahankan dan yang mana perlu diluruskan dan yang mana harus ditolak secara tegas. Ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama itu ada rekonsiliasi dan akulturasi. Itu artinya mempertahankan yang baik. Ada poin-poin dari 3 pendekatan tersebut. Yang pertama itu bahasa Arab dan syair. Nabi Muhammad SAW tetap menghargai bahasa Arab dan budaya syair yang kuat. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan gaya bahasa tinggi untuk menandingi kemampuan para penyair dan menunjukkan keagungan wahyunya. Nilai-nilai sosial positif. Ada beberapa nilai positif yang dipertahankan namun diarahkan sesuai dengan nilai Islam. Yang pertama itu kedermawaan, menjadi zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua itu keberanian, diarahkan untuk membela kebenaran, bukan untuk balas dendam atau perangan suku. Yang ketiga itu kesetiaan, tidak hanya kepada suku, tetapi kepada Allah, Rasul, dan umat Islam. Yang ketiga itu ada Ka'bah dan haji. Ka'bah tidak dihancurkan, mesti digunakan untuk menyembah berhala. Nabi menyucikannya dari berhala dan mengembalikannya fungsi sebagai Baitullah. Ritual haji seperti tawaf, syai, dan wukuf dipertahankan namun dibersihkan dari praktik syirik. Yang keempat, itu perdagangan. Pasar UKAS sebagai pusat ekonomi tetap dipertahankan. Praktik seperti riba, kecurangan, penipuan dihapuskan. Islam memperkenalkan etika bisnis yang jujur dan adil. Yang kedua, pendekatan reformasi dan perubahan meluruskan yang menyimpang. Yang pertama itu ada fanatisme suku. Nabi tidak menghapus identitas suku, tetapi mengganti loyalitas utama dari kesukuan menjadi ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan Islam. Penekanan pada takwa sebagai ukuran kemuliaan, bukan keturunan. Yang kedua itu ada perbudakan. Tidak langsung dihapus karena struktur sosial saat itu. Islam mendorong pembebasan budak sebagai amalan yang utama. Budak diberi hak dan dilindungi dalam Islam sebagai langkah menuju penghapusan bertahap. Yang ketiga itu ada martabat perempuan. Penguburan bayi perempuan dilarang tegas. Wanita diberikan hak waris, hak atas harta, dan hak menikah atau bercerai dengan syarat tertentu. Islam menjadikan wanita sebagai individu yang merdeka dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang keempat itu ada ekonomi. Riba dihapus karena sifatnya yang menindas. Sistem ekonomi Islam menggantinya menjadi jual beli, sewa, dan bagi hasil. Yang kelima itu ada minuman keras dan judi. Islam melarang secara bertahap sesuai perkembangan kesadaran umat. Alasannya itu merusak akal dan hubungan sosial. Poin ketiga dari pendekatan yaitu penghapusan total, menolak yang bertentangan dengan tauhid. Yang pertama itu penyembahan berhala dan politisme. Ini merupakan penyimpangan besar dari tauhid. Nabi menghapuskan seluruh bentuk penyembahan selain Allah. Pemusnahan berhala di Ka'bah adalah simbol kemenangan tauhid. Yang kedua itu ada tahayul dan fatalisme. Keyakinan pada ramalan, jimat, nasib buta, fatalistik dihapuskan. Islam menekankan bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah, namun manusia tetap bertanggung jawab atas pilihan dan usahanya. Yang ketiga itu ada makanan haram. Islam melarang konsumsi darah dan daging babi, alasannya kesehatan, kebersihan, dan spiritualitas. Perspektif Islam terhadap kepercayaan Arab pra-Islam. Yang pertama itu ada syirik. Al-Quran sangat
tentang syirik dan menjelaskan bahwa syirik adalah dosa yang tidak terampuni jika tidak bertaubat. Penyimpangan dari tauhid Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW memulihkan ajaran tauhid murni yang pernah dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilupakan oleh masyarakat Arab. Metode dakwah Nabi menggunakan pendekatan rasional terhadap dan penuh hikmah dalam menjelaskan tauhid dan membantah syirik. Perspektif Islam terhadap tradisi sosial pra-Islam. Tradisi yang sesuai Islam, tradisi yang sejalan dengan nilai Islam dipertahankan dan diperkuatkan. Misalnya keberanian, kesetiaan, dan kedermawaan. Tradisi yang direformasi, tradisi seperti fanatisme, suku, dan perbudakan tidak dihapus total tetapi diarahkan dan dibatasi. Tradisi yang bertentangan itu dihapus, contohnya penyembahan berhala, riba, penguburan bayi perempuan, dan praktik syirik. Nilai Al-Quran sebagai pilar transformasi. Yang pertama ini tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala praktek yang menyimpang dari tauhid itu dihapuskan. Yang kedua itu keadilan, diterapkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial, menjadi dasar penghapusan riba, perbudakan, dan tidak keadilan. Yang ketiga itu ada persamaan. Semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menolak diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau status sosial. Yang keempat itu ada kasih sayang. Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta, menekankan perlindungan terhadap yang lemah dan memperjuangkan hak-hak manusia. Yang kelima itu akhlak mulia. Misi utama Nabi adalah menyempurnakan akhlak, menekankan kejujuran, amanah, kesabaran, dan kerendahan hati. Yang keenam itu ada ilmu dan hikmah. Islam mendorong pencarian ilmu, membantu untuk membedakan mana tradisi yang bermanfaat dan mana yang menyesatkan. Oke teman-teman, itu adalah materi tentang pendekatan Nabi Muhammad SAW terhadap tradisi dan budaya Arab pra-Islam. Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW mengubah masyarakat Arab pra-Islam melalui strategi yang bertahap, rasional, dan penuh rahmat. Budaya tidak dihapus keseluruhan, tetapi diislamkan dan disesuaikan dengan nilai Al-Quran. Transformasi ini membentuk peradaban Islam yang adil, bermoral, dan berlandaskan tauhid. Mungkin sekian dari video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video ini, dan komen yang kalian sudah tangkap pada video kali ini. Oke, see you next time. Bye!